Menurut saya Dominikus Tumukuldi bisa ditemukan itu dari asal dari dalam. Sini ada ibu satu ke PDP, Maria Helena Barete. Mungkin orang dari sana. Saya Linda, saya asalnya Maluku. Sini juga ada satu orang pensiun. Oh ya, ibu Anas lebih. Bukan, ibu Anas Dewi itu sebelah Oh, sini itu dia. Itu dia. Dia jalan ke sana. Suami orangnya baru saja. Bagaimana penerapan MBS di sekolah ini atau dalam mengolah sarana dan prasarana, dan bagaimana sekolah mampu mengimplementasi MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini? Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sekolah negeri. Semua sarana prasarana itu berasal dari pemerintah melalui dana BOS. Kemudian dari dana BOS ini kami akan anggarkan melalui Arkas sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Jadi pembelian sarana prasarana, apalagi sekarang penerapan kurikulum merdeka, itu diwajibkan bahwa tiap kelas itu guru harus menguasai IT, minimal harus memiliki komputer atau laptop. Kemudian anak juga bisa menggunakan HP. Kemudian di tiap-tiap kelas itu diwajibkan kalau bisa menggunakan LCD, karena semua program-program pembelajarannya sudah dibuatkan dalam bentuk modul-modul pembelajaran. Beda dengan tahun-tahun kemarin kan di kurikulum itu guru harus membuat RPT dan lain sebagainya, kemudian dia harus menggunakan alat peraga. Tapi sekarang semua bisa diinput melalui platform media mengajar, sehingga guru harus pintar, harus kreatif. Dia harus punya kreatif untuk mengelola pembelajaran melalui media-media yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi tiap-tiap tahun sekolah menganggarkan untuk beli tiap-tiap kelas itu LCD. Kemudian pasti tiap guru memiliki laptop. Laptop juga disiapkan oleh sekolah. Selain itu biasanya, tapi kami masih terbatas karena dana BOS yang kita anggarkan ini semakin banyak. Tetapi kalau ini guru penggerak, sekolah penggerak itu mereka langsung didanai 80 juta per sekolah bagi sekolah penggerak. Hanya kami di sini karena kepala sekolahnya usianya sudah lanjut, karena ini pakai batas usia, sehingga kami ada nama tapi tidak bisa untuk mengikuti jadi sekolah penggerak. Jadi yang tes itu kepala sekolahnya, maka kalau dia lulus sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Maka itu sudah maka tidak. Dan itu karena sudah dibantu dengan dana BOS, maka kami menyiapkan sarana itu. Hanya masih terbatas. Tiap tahun kami anggarkan untuk adakan LCD tiap-tiap kelas. Kemudian peningkatan juga gurunya dalam hal ini penguasaan IT, karena kami di sini banyak guru-guru tua yang dulu itu kenalnya hanya mesin ketik, jadi masih kekurangan dalam penguasaan IT. Tetapi dari sekolah juga berusaha melalui anggaran dana BOS yang ada untuk peningkatan kualitas profesional gurunya melalui seminar, diklat-diklat. Jadi kita undang narasumber untuk memberikan pelatihan di sekolah. Mungkin dari UNIPA juga ada satu kegiatan yang mereka tawarkan di sini untuk memberikan pelatihan IT untuk bapak ibu guru di sini. Hanya rencananya tanggal 20 ini diberi kesempatan, tapi kami tidak bisa karena tanggal 20 kelas 6 ujian. Kemudian tahun-tahun kemarin ujiannya manual. Lalu sudah tahun yang ketiga ini diterapkan adanya
ANBK untuk kelas 5. Jadi ada ujian peningkatan mutu. Jadi melalui ujian asesmen yang berbasis IT. Kalau tahun-tahun sebelumnya kelas 5 tidak, hanya kelas 6 itu ujiannya untuk mendapatkan kelulusan. Tapi sudah 3 tahun yang lalu kelas 5 itu mereka ujian ANBK, kemudian kelas 6 itu ujiannya US. Tetapi untuk tahun ini US-nya tidak lagi. Jadi 2 tahun kemarin itu UN, sekarang UN itu sudah ditiadakan, dia ganti menjadi US. Sekarang US-nya tidak, ganti lagi menjadi AS, asesmen sumatif. Jadi mulai tahun ini gunakan asesmen sumatif karena itu menuju ke kurikulum merdeka. Jadi kurikulum yang 2013 tetapi versinya kurikulum merdeka. Sehingga mulai tahun ini kami ujiannya asesmen sumatif. Kalau mulai tahun kemarin itu kelas 6 ujiannya juga berbasis IT. Tetapi kami ini memang kami sekolah negeri, tapi untuk sementara kami belum mendapat bantuan IT, hanya kami upayakan sendiri. Jadi kami sampaikan ke orang tua untuk menyiapkan anak-anak HP Android, sehingga semua materi dan lain sebagainya kita buat melalui Google Form sehingga anak ujiannya online. Jadi sudah tahun yang kedua dalam 5 tahun. Jadi itu HP Androidnya disiapkan oleh siswa sendiri. Sekolah hanya menyiapkan anggaran untuk pulsa data. Kemudian WiFi kalau kurang, sekolah menyiapkan anggaran untuk pulsa data bagi siswa kelas 6 yang orang tuanya tidak mampu. Kemudian kami di sini juga fasilitas alat musik. Kalau untuk kurikulum merdeka itu wajibnya ada mata pelajaran kesenian. Jadi seni itu ada seni musik, seni tari, kemudian apalagi seni drama mungkin. Iya, drama, tari, seni rupa. Tetapi pilihan. Tidak semuanya kita ambil terapkan, tetapi bila mana sekolah itu mempunyai fasilitas yang bisa mendukung itu kita tidak ambil. Kalau di SMP Kota Mulyang ini kita ambil seni musik karena kami mendapat bantuan dari pemerintah 125 juta itu khusus untuk alat musik. Jadi ada drum, ada goma, ada angklung, ada pianika, suling, gitar manual, ada gitar pakai listrik. Kemudian di sini kami berikan karena tenaga yang ahli di bidang itu tidak ada, jadi kita wajibkan guru-guru saja untuk masing-masing menguasai satu alat musik. Itu yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian untuk tahun ini muloknya kita masih menggunakan mulok kemaritiman karena kami sebagai sekolah percontohan langsung dari Jakarta. Tetapi untuk tahun ajaran 2023-2024 dari pemerintah daerah sudah membuat kurikulum sendiri untuk mulok ini, khususnya ikat tenun itu nanti tahun 2023 dan 2024 ikat tenun dengan bahasa daerah dan budaya. Jadi nanti kalau tahun ajaran 2023-2024 mulok yang lain tidak lagi malaria, kemaritiman dan lain sebagainya, tidak lagi penerapan dua mulok itu khususnya di daerah. Jadi kami punya fasilitas hanya itu saja. Jadi paling tidak ya kalau misalnya komputer ya ada komputer, ada laptop, LCD, kemudian ring itu biasa karena kita menggunakan internet. Itu saja fasilitas kami di sini. Pengelolaan sarananya tergantung kebutuhan guru di kelas. Jadi bila mana dia kalau 2013 itu biasanya mereka buat FFP, lalu kalau mereka butuhkan LCD untuk mengajar di kelas, mereka ambil LCD. Nah, kemudian kami punya LCD ini baru 3. Tahun ini kami rencanakan beli 1 lagi sehingga kami belum bisa pasang ke kelas-kelas. Karena kebutuhan tiap-tiap kelas itu butuh. Hanya kita lebih prioritaskan ke kurikulum merdeka. Karena itu wajib.
sehingga kami simpan di kantor bila mana guru itu butuhkan datang lagi. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini ada P5-nya. Jadi Covid penguatan pelajar Pancasila. Jadi untuk tahun ini kami gunakan kewirausahaan dengan pokoknya ada 2 ya. Jadi gantian. Semester 1-nya dia kewirausahaan, berarti semester 2-nya diambil 1 lagi apa gitu. Ada 2. Jadi untuk P5-nya ini ada yang mereka tanam sayur-sayuran, tapi nanti kami pamernya nanti sebelum penerimaan rapor. Oh iya. Karena dia punya rapornya versinya berbeda dengan 2013. Iya. Ada rapor P5 sendiri, rapornya itu sendiri. Jadi beda. Kalau 2013 kan satu saja. Kalau kurikulum Merdeka ini versinya sudah Berbeda. Jadi kita dalam pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan program pemerintah. Kalau dibilang ya ganti menteri, ganti dia punya programnya, kita ikuti saja. Itu kadang-kadang guru-guru kita di lapangan ini seperti kelinci percobaan. Karena belum juga kuasai betul-betul Benar, ya. satu paruh. Harusnya kan kita setelah menerapkan satu kurikulum begitu harus ada evaluasi dulu gitu. Ini belum apa-apa langsung Ya diganti. itu kan artinya ya bagaimana kita ini orang di bawah jadi diatur. Benar-benar. Kita ikuti saja. Nah, kadang-kadang ini mahasiswa datang mengajar juga, datang praktek. Ya, kita masih beri 2013 karena kurikulum Merdeka ini kita juga masih mengatur. Iya, iya. Sehingga belum bisa kita berikan itu kalau sudah 2-3 tahun, nah sudah mantap kita berikan. Iya. Tapi kalau pelatihan atau seminar kita ikutkan mereka. Paling tidak mereka juga punya gambaran tentang kurikulum Merdeka ini sebenarnya. Yang berikut, strategi apa yang dilakukan sekolah dalam mengoperasikan sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar? Strategi. Kalau jadi untuk kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar strateginya berbeda. Sebenarnya itu sama saja, pelaksanaan pembelajarannya sama, hanya mungkin beda di penerapannya.